Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Namit yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk di bab statistika. Materinya yang kita bahas adalah tentang statistikanya tentang apa ya? Tentang varians atau ragam. Kemudian dilanjutkan dengan standard deviation atau simpangan baku. Nah, jadi rumus ini berkaitan. Nah, tapi di sini Bapak punya soal yang sedikit unik. Nah, jadi soalnya kalau kita lihat di sini, nah ini kita punya satu buah tabel, tapi ada frekuensinya dua. Berarti ini ada frekuensi satu, ada frekuensi kedua. Yang ini satu, yang ini kedua. Nah, artinya dan intervalnya masih rompang ya, masih bolong, tapi bisa kita lengkapi. Artinya frekuensi tersebut ini kita disuruh membandingkan. Nah, jadi tabel di sini, tabel distribusi frekuensi itu membandingkan apa sih kaitannya antara daya jual dan daya beli. Karena ini merupakan submateri penyebaran data, otomatis kita mencari seberapa menyebar daya jual dan daya beli. Nah, dengan demikian, kalau seandainya daya jual lebih menyebar, artinya bisa disimpulkan bahwa data tersebut atau orang yang kita teliti di sini adalah orang-orang yang bersifat sebagai produktif. Nah, sebaliknya jika daya beli yang lebih menyebar dibandingkan dengan daya jual, artinya orang yang kita teliti di sini dalam hal ini lebih bersifat konsumtif karena daya belinya lebih tinggi daripada daya jualnya. Nah, yang kita bandingkan adalah masalah tentang produktivitas ataupun sifat konsumtifnya. Oke. Nah, untuk membandingkannya ini, maka kita bisa mencari dengan menggunakan penyebaran datanya, diantaranya yang pertama pastinya untuk mencari ragam berarti kita membutuhkan rata-rata, kemudian simpangan rata-rata, kemudian nanti hasilnya berakhir kepada simpangan baku. Nanti kita membandingkan seberapa besar perbedaan simpangan rata-ratanya, kemudian ragamnya, kemudian simpangan bakunya, sehingga semakin besar simpangan rata-rata, simpangan baku, dan standard deviation atau simpangan bakunya tadi ya, atau ragam dan variansnya, maka ukuran data tersebut semakin menyebar daripada rata-ratanya. Sehingga kita cari. Yang pertama berarti kita harus mencari intervalnya untuk melengkapi tabel data rompang di sini. Ya, untuk melengkapi intervalnya itu berarti kita harus mencari yang namanya C atau disebut juga panjang atau lebar atau interval dari kelas. Karena kita punya kelas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas. Nah, cara mengisinya di sini kita tidak bisa ya adik-adik, tidak bisa langsung mengurangkan 43 dikurang 32 sehingga ada berapa C-nya. Alasannya apa? Yang pertama, di sini ada batas bawah kita punya dengan batas atas. Nah, kalau seandainya batas atas itu lebih kecil daripada batas atas, nah, batas bawah lebih kecil dari batas atas, maka adik-adik bisa menggunakan cara yang pernah Bapak ajarkan. Tapi kalau seandainya batas bawah itu lebih besar dari batas atas, 43 ini batas bawah ya adik-adik, ini kan sesuai dengan yang kita tulis. Kemudian lebih besar daripada batas atas yaitu 32, artinya 43 itu lebih besar dari 32, maka tidak bisa dikerjakan dengan cara seperti tadi. Maka caranya adalah, nah adik-adik tentu ingat kalau seandainya 32, jadi kalau ngilang ya kayak begini, ini setelah 32 kan 31, nanti dilanjutkan. Jadi yang 43 sebelumnya adalah 42. Nah, kan ini melanjutkan. Nah, artinya adik-adik sudah punya batas bawah yang senilai, bukan senilai, artinya
satu rumpun, yaitu batas bawah yang atau batas atas. Adik-adik bisa menggunakan 3 cara ya. Jadi cara yang pertama yaitu kita menggunakan batas bawah. Jadi kita menggunakan batas bawah. Setelah tadi kita pindahkan seperti ini ya. Nah, ini 32, kemudian 31, sebelum 43, 42. Jadi sama-sama batas bawah yaitu 31 dan 43. Berarti kita bisa lihat ini ada berapa banyak C-nya, kita hitung 1, 2, jadi ada 2C. Nah, berarti 2C sama dengan, nah jadi tinggal menghitung selisihnya saja, 43 dikurang 30, oh ini bukan 31, sorry, 33. Nah, 33, masa habis 32, 31. Kemudian 2C sama dengan 43 dikurang 33, 10. Sehingga kita dapatkan nilai C-nya adalah 5. Nah, gitu. Iya, dari ya. Kemudian, itu cara pertama. Nah, di cara pertama pun, oke, langsung ke cara kedua saja. Cara keduanya kita menggunakan batas atas ya. Nah, batas atas. Batas atasnya adalah caranya pun sama, nah, yaitu di sini ada berapa C? Kita hitung 1, 2, berarti 2C juga. Berarti 2C sama dengan 42 dikurang 32. Jadi selisihnya juga ya. Berarti 2C sama dengan 42 dikurang 32 itu adalah 10 ya. Nah, berarti C-nya adalah 10 dibagi 2, 5. Nah, dapatnya 5 juga. Bisa juga dengan menggunakan cara ketiga. Nah, cara ketiganya bagaimana? Cara ketiganya yaitu kita mencari nilai tengahnya dulu. Oke, kita mencari nilai tengahnya. Oke, nilai tengahnya dengan cara bagaimana? Ya berarti kita bisa 43 ditambah 33, kemudian kita bagi 2. Kemudian kita bisa hitung 43 tambah 33 itu 76. 76 dibagi 2, sehingga kita bisa peroleh nilainya adalah 38 ya. 38. Nah, artinya di sini nilainya adalah 38. Kemudian yang artinya di sini sudah ada nilai yang yang komplit ya adik-adik di sini. Nah, ini udah ada nilai yang komplit. Ini 38 sampai dengan 42. Jadi di kelas keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di kelas kelima. Jadi kelas kelima sudah komplit, yaitu 38 sampai 42. Ini adik-adik bisa menggunakan 2 cara lagi, yaitu bisa menggunakan jari, bisa menggunakan rumus. Nah, kalau menggunakan jari berarti adik-adik tinggal menghitung 38, ikut ya, 38, 39, 40, 41, 42. Nah, ini kita dapatkan nilai C-nya 5. Kalau seandainya menggunakan rumus, berarti adik-adik tinggal menghitung saja C sama dengan 42 dikurang 38 nanti ditambah 1. Nah, itu rumusnya. Jadi selisihkan dulu, kemudian jangan lupa tambah 1. Jadi 42 dikurang 38 itu adalah 4 ya. 4 ditambah 1. Sehingga kita dapat C-nya adalah 5. Jadi banyak sekali caranya adik-adik untuk mendapatkan nilai C. Dalam hal ini panjang atau lebar atau interval. Kalau kita menggunakan yang lainnya pun sama. Misalkan 32 ditambah 42 itu kan 74. Kalau kita bagi 2, maka dapatnya adalah 37. 37. Nah, nanti kita dapat kelas yang komplit yaitu 33 sampai dengan 37. Nah, karena kita tidak mencari yang 38 tadi. Itu cara mencari nilai C. Sehingga kalau sudah dapat nilai C-nya, maka ini Bapak stop ininya dulu ya. Maka kita bisa komplitkan seperti ini. Nah, ini kita buka. Oke, ini kita kembalikan warna dasarnya. Nah, seperti ini sama ya.
Berarti tadi 33 sampai dengan 37, 38 sampai dengan 42 komplitnya. Karena C-nya 5, berarti tinggal melanjutkan saja nilainya. Dengan seperti ini. Dan yang bagian bawahnya pun sama ya, karena kan atas bawah sama. Hanya membandingkan saja. Oke, ke automatic. Salah ini jadinya. Yang ini. Nah, kemudian ini kita komplitkan juga, ini juga, ini sama ya. Nah, artinya kita sudah komplitkan untuk tabel yang merompang. Kemudian untuk mendapatkan nilai ini, nilai tengahnya, adik-adik tentu sudah belajar juga ya untuk mendapatkan nilai tengahnya. Untuk mendapatkan nilai tengah XI-nya ini, maka adik-adik caranya adalah dengan menambahkan, yaitu 18 ditambah 22. Yang ini ya, 18 ditambah 22, kemudian dibagi dengan 2. Nah, itu namanya nilai XI. XI yang kelas pertama tapi ya. 18 ditambah 22 itu adalah 40. Nah, kalau 40 dibagi 2 itu nilainya adalah 20. Sehingga kita bisa menuliskan di sini adalah 20. Nah, ini adalah 20. Sama halnya yang di bawah, ini juga sama ya, karena masih sama. Di bawahnya ini 20. Oke, ini kita buat rata tengah biar bagus. Oke, nah untuk selanjutnya adik-adik bisa menggunakan 23 ditambah 27 itu 50 bagi 2 hasilnya 25, atau adik-adik bisa menambahkan nilai yang pertama tadi kita hitung ditambah dengan nilai C-nya. C-nya tadi kita hitung 5. Nah, seperti itu hasilnya 25 sama. Nah, kemudian caranya sama, tinggal ditambah lagi 25 tambah 5 tambah lagi 5 tambah lagi 5. Seperti ada dia. Nah, berarti ini juga sama, berarti nilai sebelumnya 20 ditambah juga 5. Maka sama, karena ini kan mencari XI pada frekuensi pada interval yang sama, maka hasilnya akan sama juga. Kemudian untuk mencari yang namanya ragam dan simpangan baku, tentu kita harus mencari rata-rata dulu kalau kita menggunakan cara yang pertama ini ya. Berarti jangan lupa dengan kalkulatornya, maka frekuensi ini dikali dengan nilai tengahnya yang tadi kita peroleh, sehingga kita dapat seperti ini. Ini kita buat tengah dulu biar bagus. Nah, dapat 140. Nah, ini juga sama, 6 dikali 25, kemudian 14 kali 30, 19 kali 35, 3 kali 40 sampai dengan 1 kali 45, dan hasilnya adalah sama seperti ini. Jangan lupa dijumlah ya. Dijumlah itu berarti kan ditambahkan semuanya secara keseluruhan, yaitu 140 tambah 150 tambah 420 tambah 665 tambah 120 tambah 45, sehingga kita dapat 1540. Nah, yang ininya juga jangan lupa, ini kita tambahkan jumlah frekuensinya, 7 tambah 6 tambah 14 tambah 19 tambah 3 tambah 1. Nah, sehingga kita dapat nilai minnya. Nah, kita minnya, Bapak tulis manual ya, min itu adalah sigma FIXI. Jangan lupa nanti dibagi dengan sigma FI, yang kita peroleh nilai 30,8. Lakukan dengan hal yang sama untuk tabel yang di bawahnya, tabel daya belinya, berarti 95 dikali dengan 20, ya, berarti 100 ya. Kemudian nanti 9 dikali 25, 11 kali 30, 16 kali 35, 8 kali 40, 1 kali 45. Nah, kita dapat, sehingga kita jumlahkan juga nilai sumnya, yaitu 100 tambah 25 sampai dengan tambah 45. Hasilnya berbeda ya. Kemudian nilai yang yang bawahnya juga sama, kita jumlahkan, berarti nanti 5 tambah 9 tambah 11 tambah 16 tambah 8 tambah 1.
yang kita peroleh. Nah, ini kita cari minnya juga. Nah, kita cari sekaligus ya dua-duanya. Karena kan kita membandingkan. Berarti sigma FI nya itu 1580 atau 1580 dibagi dengan sigma FI yaitu 50, sehingga kita peroleh 31,6. Jadi jelas ya, sudah berbeda untuk rata-ratanya. Nah, kemudian kita mencari selisih XI dengan rata-ratanya. Nah, berarti nanti 20 dikurang dengan 30,8. Nanti begitu caranya. Kemudian, nah dapatnya minus ya. Kemudian nanti jangan lupa 25 dikurang, berarti yang ini 25 dikurang 31,6, 14 dikurang 31,6 sampai terakhir 25, 230. Kemudian terakhir adalah 45 dikurang 30,8. Nah, yang ini yang kurangin ya, bukan yang bawah. Nah, itu kita dapat seperti ini. Ini pun caranya sama. Berarti ini dalam hal ini 20 yang ini. Nah, nanti dikurangin dengan rata-ratanya yang ini. Gitu ya, Nak ya. Nah, sehingga nanti diperoleh nilainya adalah min 11,6. Kemudian berikutnya adalah 25 dikurang 31,6, 30 dikurang 31,6, sampai 45 dikurang 31,6. Nah, gini. Nah, untuk yang sebelahnya, ini karena kita menghitung menggunakan simpangan rata-rata, maka ada tanda mutlaknya ini. Tanda mutlaknya itu. Maka artinya yang tadinya negatif di sini, kalian tulis saja hasilnya di sini 10,8. Nah, kalau Bapak menggunakan rumus begini ya. Nah, artinya ini ditulis, nah, jadi negatif jadi hilang. Yang ini negatif hilang, kalau yang positif tetap positif, nggak ada pengaruhnya. Lakukan hal yang sama saja yang ini. Oke, yang ini negatifnya nanti kita hilangkan saja. Jadi kalian tinggal menuliskan saja. Nah, seperti ini. Fungsinya apa? Mencari simpangan rata-rata, yaitu SR. Nanti SR itu mencarinya adalah berarti kita hasil jumlahnya ini dulu. Nah, artinya apa ini? Ini kan FI, berarti yang 7 dikali dengan yang mana? Yang mutlak tadi 10,8, bukan yang minus. Nah, ini dapatnya 75,6. Kemudian yang ini 6 dikali 5,8, 14 dikali 0,8 sampai dengan 1 dikali 14,2. Nah, ini. Nah, kemudian jangan lupa nanti hasilnya dijumlahkan anak-anak. Nah, ini dijumlahkan, itu 75,6 ditambah sampai dengan 14,2. Yang kita peroleh 243,2. Nah, di sana sudah, berarti kita bisa menghitungnya sama dengan sigma FI mutlak XI dikurang rata-rata. Nanti jangan lupa dibagi dengan sigma FI-nya. Nah, itu adalah simpangan rata-ratanya 4,864. Nah, begitu juga tabel yang bawahnya. Ini jangan lupa kita mengalihkan. Berarti dalam hal ini frekuensinya 5 nanti dikali dengan 11,6. Nah, kita dapat seperti ini. Nanti bawahnya 9 dikali 6,6 sampai dengan 1 dikali 13,4. Jangan lupa hasilnya nanti ditotal juga, dijumlahkan dengan kalkulator. Ini 58 ditambah 59,4 sampai dengan ditambah 13,4. Nah, kita dapat 270, sehingga simpangan rata-ratanya adalah sigma FI mutlak XI dengan rata-rata dikurang tadi dibagi dengan sigma FI, yaitu yang 50. Jadi kita dapat 5,4. Ya, mana ya? Kemudian setelah dapat simpangan rata-rata, kita cari ragam. Nah, ragam. Bapak tulis di sini ragam. Nah, ragam. Nah, untuk mencari ragam berarti kita harus mencari yang kuadrat dulu. Ini kuadrat yang mana? Berarti yang ini dikali dengan yang sama ini. Nah, boleh juga pakai yang ini, sebelah ini boleh juga sama. Nanti berarti minus 5,8 dikali minus 5,8 atau 5,8 dikali 5,8 hasilnya sama. Nah, ini setelah dihitung. Yang bawah juga sama ya.
Berarti ini adalah ini min 11,6 dikali min 11,6. Nah, dapatnya seperti ini. Kemudian yang paling sampai dengan yang terakhir 13,4 dikali 13,4. Setelah dapat baku, kita mengalihkan sama dengan berarti FI lagi 7 dikali dengan yang hasil penguadratan tadi nih. Nah, kita dapat nanti 6 dikali 33,64, kemudian 14 dikali dengan 0,64 sampai dengan 1 dikali 201,64. Oke, nanti jangan lupa dijumlahkan, yaitu yang 816,48 sampai dengan 201,64. Nah, kita sudah dapat. Nah, ini caranya juga sama ya anak-anak ya. Berarti ini adalah yang 5 dikali dengan 134,56. Nah, yang ini. Nanti 9 dikali 43,56 sampai dengan 1 dikali 179,56. Nah, ini jangan lupa nanti dijumlahkan. Berarti dari 672,8 ya sampai yang paling bawah 179,56. Nanti dijumlahkan. Wah, 2022 ya, sesuai dengan tahun kita. Berarti yang ini adalah, jangan lupa untuk mencari ragam, berarti sigma F yang ini dibagi dengan 50. Nah, 36,6. Kalau yang ini ragamnya berapa? Nah, ragam. Ya, tulis saja ragam ya. Terus pangkat rumusnya kan S pangkat 2 harusnya. Berarti sama dengan yang 2022 itu adalah sigma FI dalam kurung XI dikurang rata-rata dipangkatkan 2 dibagi, jangan lupa dibagi dengan 50. Nah, itu aja. Nanti kita dapat nilainya 40,44. Bagaimana dengan simpangan bakunya? Simpangan baku. Nah, yang ini juga simpangan bakunya bagaimana? Simpangan baku itu kan adalah akarnya dari ragam. Ya. Berarti kita akar kuadratkan. Nah, di akar kuadratkan dari 36,36 ya. Yang kita dapat 6,0299925 dibulatkan boleh, atau dengan kalkulator kan apa adanya, nggak masalah ya. Yang di bawah pun juga sama. Jadi kita akarkan dari 40,44. Nah, dapatnya 6,359245. Nah, inilah hasil jawaban kita, yaitu ada means, ada SR, ada ragam, ada simpangan baku. Yang bawah juga sama. Nah, kalau dalam hal ini kita lihat rata-ratanya, daya jual 30,8, daya beli 31,6, itu rata-rata. Jadi rata-rata yang menjual 30,8, berarti masih tinggi yang beli ya. Nah, kemudian simpangan rata-ratanya, nah ini 4,8, ini 5,4, masih tetap daya beli yang lebih tinggi. Kemudian ragamnya pun juga sama, kemudian simpangan baku juga sama. Artinya daya beli di sini lebih menyebar dibandingkan daya jual. Nah, jadi datanya lebih menyebar. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa daya beli lebih menyebar, yang pertama. Yang kedua, orang tersebut lebih konsumtif dibandingkan produktivitasnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.